Nama saya Felix Fernando Purba dengan NIM 18030688 dengan mata kuliah Anatomi Fisiologi Ternak dengan dosen pembimbing mata kuliah Ibu Tati Fidiana Sari, SPT MP. Di sini saya ingin menjelaskan sistematika ayam. Yang pertama itu filumnya Chordata, yang kedua subfilumnya itu Vertebrata, yang kelasnya itu Apes dengan ordo Galliformis, familianya Phasianidae dengan genus Gallus dengan spesies Gallus domestica. Di sini saya ingin menjelaskan sistem susunan tubuh pada ayam. Yang pertama itu kaput, yaitu kepalanya. Yang kedua kolom atau lehernya. Yang ketiga itu trunkus atau badannya. Yang keempat ekstremitas anterior itu sayapnya ini. Yang kelima ekstremitas posterior itu kakinya. Dan yang terakhir itu caudal, yaitu ekornya. Di sini saya ingin menjelaskan anatomi bulu. Yang pertama itu plumae, yang kedua itu plumulae, dan yang kecil ini filoplumae. Nah, dan yang bulu yang pada plumae ini terbagi tiga. Yang pertama itu quil atau tangkainya, yang kedua rachis yang ini, dan yang terakhir itu fane atau yang ini. Alat reproduksi ayam jantan. Alat reproduksi utamanya ada testis, saluran deferens, ada prokiodium, ada kloaka. Dan ada juga alat tambahannya, yang pertama itu ginjal dan saluran urin. Di sini saya ingin menjelaskan kaput, mulut atau kepala pada ayam. Yang pertama itu ada rostrum, yaitu parunya. Di rostrum ini ada dua bagian. Yang pertama itu maksila atau rahang atas, yang kedua itu mandibula atau rahang bawah. Nah, di sini terdapat caput moris, yaitu alat-alat pada mandibula, dan ada juga nares anterium atau lubang hidung. Ada cerah atau jengkelnya, ada organospirus atau indera penglihatan, dan ada porus anticus externemus. Ada porus anticus externus. Nah, di sini terdapat bulu-bulu halus yang berfungsi untuk menangkap suara. Ini saya ingin menjelaskan sistem nervosum atau sistem saraf. Nah, di sini ada otak besar atau cerebrum. Di otak besar itu terbagi dua, yaitu ada epispe cerebri dan ada lobus acfactorius. Nah, dan di sini ada otak kecil, terbagi menjadi dua juga, yaitu medulla oblongata dan medulla spinalis. Otak kecil itu atau cerebrum. Nah, di medulla spinalis ini dia terdiri dari saraf-saraf dari tulang belakang. Di sini saya ingin menjelaskan alat digesti atau sistem digestori. Yang pertama itu ada cavum oris. Setelahnya itu ada exopagus. Setelahnya ada crop atau tembolok. Setelahnya itu ada lambung atau gizzard. Dan sebelumnya ini ada proventriculus yang ini. Nah, setelahnya itu ada intestinum tenue atau usus besar, usus halus. Dan di usus halus ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada duodenum yang ini. Nah, di duodenum ini di tengah-tengahnya ada pankreas. Setelahnya itu
Setelah dari duodenum ada jejunum yang ini. Dan setelah jejunum ada ileum yang ini. Nah, setelah ileum ada seka atau usus buntu. Nah, di seka ini ada 2 cabang yang disebut dengan seka tonsil. Setelah seka tonsil itu ada intestinum crassum yang ini atau usus besar. Setelah usus besar itu ada rektum yang ini, dan setelahnya itu ada kloaka. Ini saya ingin menjelaskan glandula digestoria. Yang pertama itu ada hepar atau hati. Nah, di sini terbagi menjadi 2 lobi. Yang pertama itu lobus sintes atau yang kecil, lobi kecil nih. Dan yang kedua ada lobus dexter atau yang lebih besar. Nah, di sini ada vesica vilea atau kantong empedu. Nah, yang ini limpahnya. Di sini saya ingin menjelaskan bagian kor atau jantung pada ayam. Yang pertama itu ada ascending aorta, dan di situ ada lagi right atrium, right ventricle. Baru di sini ada left atrium dan ada lagi left ventricle. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sistem respirasi pada unggas. Yang pertama itu ada laring, yang ini. Dan setelah laring terdapat trakea, dan setelah trakea terdapat 2 cabang yang disebut bronkus, dan yang ini disebut jantung, dan yang ini disebut paru-paru. Di sini saya ingin sedikit menambahkan untuk pada sistem digestoria. Nah, di sini ada mulut atau rostrum. Nah, di sini terdapat kelenjar glandula salivarius atau kelenjar ludah. Nah, di sini setelah itu terdapat propendiculum atau perut aslinya. Nah, di sini terdapat HCl dan enzim pencernaan. Dan di sini saya ingin menambahkan pada jejunumnya. Nah, di sini ada pankreasnya. Nah, di sini terdapat enzim amilase, lipase, dan tripsin. Nah, yang berfungsi untuk mempercepat dan mengefisiensikan pencernaan dan pelarutan KH, prot, dan lemak. Nah, di jejunum ini terdapat banyak sekali villi. Nah, villi ini bentuknya seperti jonjot usus. Nah, di sini fungsinya itu untuk melakukan absorpsi dari hasil pencernaannya. Nah, di sini terdapat seka atau buntu. Nah, pada unggas yang normal, seka ini berisi pakan yang sangat lembut yang dapat keluar masuk dan dialiri sedikit air. Di sini saya ingin menjelaskan fungsi dari kantong empedu atau gallbladder. Nah, fungsinya ini untuk mengaktifkan lipase pada pankreas, mempercepat kerja amilase, membantu mengemulasi lemak, membantu penyerapan vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, dan K. Nah, di sini juga dia memiliki sifat antiseptis. Nah, untuk mempermudah lemak. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tambahan mengenai fungsi utama pada hati. Nah, fungsi utama hati dalam pencernaan dan absorpsi adalah produksi empedu. Nah, warna empedu kehijauan ini disebabkan karena produk akhir destruksi sel darah merah, yaitu biliverdin dan bilirubin.
Di sini saya juga ingin mengukur panjang duodenumnya. Panjang total duodenumnya ini sepanjang 14 cm. Di sini juga saya ingin mengukur panjang usus halusnya. Di sini saya ingin mengukur panjang usus halusnya. Panjang total usus halusnya itu sepanjang 55 cm. Di sini saya juga ingin mengukur sekanya atau usus buntunya. Panjang total sekanya itu 10 cm. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di praktikum anatomi dan fisiologi ternak. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.